Cangkruan malam Selasa malam ini edisi 18 September itu kita adakan di Bebek War. Jadi Bebek War itu salah satu tenan yang milik dari teman kita juga, Bonek. Jadi kita mengedepankan, walaupun orang tahu Jalan Selamat nomor 11 itu Persebaya Tour, tapi kita kenapa mengedepankan Bebek War? Karena itu salah satu tenan yang punya teman-teman kita juga. Nah, di flyer yang beredar itu tidak kita pasang satu tema yang spesifik atau tema yang mendatangkan narasumber, tapi ini sifatnya kondisional. Jadi apa yang terjadi hari ini tentang informasi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu tidak bisa dipakai sebagai venue kita melawan Arema, itu yang menjadi obrolan kita malam ini. Nah, membahas hal itu, surat per surat atau redaksional dari isi surat dari PUPR itu memang harus dikaji dari kacamata hukum. Artinya titik koma, bahasa hukum itu kan titik koma itu berpengaruh, atau redaksi redaksional yang mana ada punya kelemahan dan yang mana yang punya kekuatan. Untuk itu makanya terima kasih sekali Mas Iwan dari Bonek Advokat mau hadir di Cangkruan ini. Mungkin nanti Mas Iwan yang akan memaparkan secara kacamata hukum tentang apa dan mengapa surat itu turun. Terus mungkin teman-teman juga punya pandangan apa dan mengapa, kenapa GBT tidak bisa dipakai pas menjelang lawan Arema tanggal 23. Sementara regulasi itu mengatur venue yang dipakai Piala Dunia itu 14 hari atau 2 minggu sebelum hari H. Berarti 10 November, kurang lebih sekitar tanggal 1 November lah idealnya itu untuk tidak boleh dipakai itu Gelora Bung Tomo. Nah ini masih September, masih ada 30 hari ke depan. Ini luar biasa memang. Masih ada 2 bulan, ditambah Surabaya, Solo dan Jakarta, Bandung itu juga dipakai. Nah itu kurang tahu. Kita bisa ngobrolin ini secara santai sambil ngopi-ngopi ya, sambil jahe-jahe atau apa, kita bisa membahas ini ya. Kita pertama-tama kita persilakan juga untuk Mas Iwan mungkin bisa menyampaikan langsung bagaimana kalau secara kacamata hukum tentang isi surat dari PUPR itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Ini saya ditodong ini tadi ceritanya. Maghrib tadi ditelepon sama Cak Tulus, suruh datang begitu ya. Terkait dengan surat dari PUPR dan agenda kita di tanggal 23. Kalau saya sendiri sih pribadi tanggal 23 itu lawannya biasa saja nih. Kalau saya pribadi nggak levelnya kita, bukan big match betul. Tapi ya memang sudah warawiri di TikTok
IG begitu ya, story dan sebagainya sangat ramai. Gitu. Iya. Kalau dari kacamata saya sih belum melihat secara detail ya terkait surat dari PUPR tersebut. Ini saya coba buka sekarang karena memang tadi tidak ada clue yang mau dibahas apa gitu ya. Jadi ditodong. Kalau saya lihat ini ya sekilas, ini memang dari PUPR di pusat Jakarta ditujukannya kepada seluruh venue ya, seluruh venue yang akan mengadakan stadion yang nantinya menjadi stadion Piala Dunia. Di antaranya adalah di kota Surabaya kita. Ya. Kalau dari KOP sudah oke, cuman dari semuanya ini sebenarnya sudah oke. Kalau dari saya, kacamata saya ya. Yang saya pertanyakan ini kayaknya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Cuman momen tanggal diberikannya saja itu yang menjadi underline bagi saya, karena yang lainnya ini ada tulisannya tulisan ketik gitu ya, tulisan ketikan. Cuman untuk nomor surat dan tanggal Jakartanya ini kosong. Jakartanya ini ditulis tangan tanggal 15 September. Kemudian nomor suratnya juga tulisan tangan. Kalau secara saya begitu ya, kalau saya mengajukan gugatan dan sebagainya, otomatis kan harus jelas di awal buat redaksinya, kemudian nomor suratnya juga harus jelas, tidak boleh ada tulisan tangan begitu. Karena biasanya kalau diredaksi kemudian ada coret salah begitu ya, salah baca tanda koma, itu biasanya dicoret, diganti, kemudian diparaf begitu. Tapi kalau ini kayaknya sudah sangat siap diluncurkan, tetapi tanggalnya nunggu momen. Nah, itu dari pengamatan saya. Kalau dari kemudian data ini nomor satu beberapa hal ya. Jadi nomor satu itu dasar pelaksananya oke. Kemudian nomor dua adalah nama-nama stadion begitu ya. Kemudian nomor tiga, mengingat akan dilaksanakan kegiatan renovasi pada stadion begitu ya. Kami mengharapkan pada pemilik aset agar tidak menggunakan stadion dan lapangan untuk kegiatan apapun mulai dari tanggal 15 September tahun 2023 sampai dengan FIFA ya, FIFA Under 17 World Cup ini selesai. Tulisannya seperti itu. Nah, padahal kita tahu semua ya, ini hanya isu ya. Padahal kita tahu semua kemarin di Manahan juga masih dipakai. Kalau semua tanggal 15, kemarin tanggal 16 Solo main. Kan begitu. Nah, kalau dari saya sih ini ya teman-teman. Jadi kalau secara hukum, kalau saya mengatakan teman-teman ini, bahkan saya lihat ya di selebaran itu kan besok kita sepakat semua 4 tribun ya untuk demonstrasi. Nah, kalau dari kacamata hukum saya, jadi apa sih upaya hukum gitu ya? Maksudnya teman-teman ini tidak bisa kita tanggal 23 saja misalkan begitu ya. 23 saja karena memang ini lawannya adalah lawannya Arema, harus main di GPT kan begitu. Kalau dari kacamata saya, jadi upaya hukum terhadap surat pemberitahuan pelaksanaan renovasi lapangan pertandingan dan lapangan dalam rangka FIFA World Cup Under 17 ya 2023 di Indonesia. Satu, upaya hukumnya keberatan yaitu dengan cara bersurat, karena memang mereka bersurat. Jadi upaya hukumnya adalah surat keberatan, bersurat ke Kementerian PUPR, dan pihak yang harus bersurat adalah manajemen Persebaya. Karena dalam hal ini kalau kita kan di grassroots-nya. Nah, kalau manajemen itu kan memang resminya begitu. Jadi harapan saya secepatnya, saya sih kalau bisa sebenarnya hari ini ada manajemen juga, paling nggak ada Mas Alek lah ya yang biasa dengan kita, yaitu mengajukan keberatan kepada Dinas PUPR secara resmi ya. Kenapa harus dikirimkannya tanggal 15, yang notabene kita sudah tahu semua upaya kita ya. Teman-teman sudah ke Polrestabes, upaya lagi teman-teman sudah ngasih
bunga ya dan lain sebagainya, apapun supaya ini bisa dilaksanakan di rumah kita di GBT itu. Kemudian menempuh, kalau misalkan mau menempuh jalur hukum ya, karena satu, saya rasa Persebaya tidak pernah ada kena penalti, ya toh, tidak ada pernah ada pelanggaran, otomatis memang hak kita di GBT. Nah, kalau yang lebih panjang memang ada ya, menempuhnya upaya hukum gugatan PT-UN, karena kalau PT-UN itu hubungannya dengan pemerintah. Nah, tetapi ya agar surat pemberitahuan tersebut dapat dicabut, cuman itu pasti prosesnya akan lama. Wong pertandingan kita loh cuma 23. Kita kan cuma pinginnya tanggal 23 main gini tok kan gitu. Nah, kemudian ya memang kalau upaya hukum di PT ini adalah waktunya lama, saya pastikan mungkin tidak akan mungkin terjadi begitu. Jadi yang terakhir saya tadi mencoba mencatat supporter ya, teman-teman kita semua melakukan upaya hukum dengan cara unjuk rasa, demonstrasi, dan apa yang akhirnya saya tadi terima begitu ada flyer itu memang sudah betul. Besok kita melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan, ada aturan hukumnya begitu ya, ada pasalnya juga, sudah ada izin kan begitu, kita juga sudah berizin. Saya lihat tadi di ini saya juga dikirimin koordinator tribun ya, teman-teman perwakilan juga sudah mengajukan perizinan untuk besok begitu. Jadi itu saja mungkin dari saya kalau dari secara pandangan hukum terkait surat dari PUPR begitu. Itu saja dari saya, mungkin teman-teman mungkin nanti ada feedback, mungkin ada tanya jawab mungkin begitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Baik. Mungkin ada mau menambahkan dari teman-teman untuk kajian hukumnya ini. Jadi lumayan ini kita dapat berapa SKS sih model kuliah hukum, kurang lebih kayak seperti itu. Jadi ayo silakan, selamat datang Ambon, warm up. Nah iya, jadi kalau melihat yang tanggal surat itu kan memang harus dilihat secara detail, memang kacamata hukum yang bisa membaca itu. Jadi kalau untuk tawaran bahwa minimal tanggal 23 aja, setelah itu udah enggak apa-apa, Piala Dunia setahun juga ya kan, silakan mau habis U17 mungkin U20, U18 dan seterusnya, itu mungkin silakan, tapi harapannya kan tanggal 23 ini karena semua sudah mempersiapkan, sudah dipersiapkan dengan baik persiapan kita melawan Arema yang disepakati sama-sama bahwa tim ini sudah Arema bukan menjadi sesuatu yang luar biasa atau menjadi menjadi headline bahwa rivalitas terhadap Arema itu sebenarnya memang harus banyak narasi-narasi dan sudah banyak ditimbulkan oleh teman-teman bahwa tanggal 23 adalah pertandingan yang biasa. Nah, ngomongin soal narasi tentang bahwa tanggal 23 hal yang biasa, ini mumpung ada Cak Dimas juga. Cak Dimas punya pandangan bahwa narasi untuk mengatakan lawan Arema itu menjadi sesuatu yang wow atau gimana. Kita silakan ke Cak Dimas untuk menyampaikan pandangannya. Tapi ini diskusi sehat ya. Jadi kita sharing aja dari sudut pandang yang lain. Jadi saya melihat sudut pandang yang lain dari klub 135 plus ini. Klub 135 plus ini kan sudah nggak murni ya. Apalagi yang hari ini bertanding satu kompetisi dengan kita ini kan sudah bagian sing jauh lah. Dari kalau kita mau mengambil dari kata rivalitas tadi, saya mengkritisi bahwa kata rival ini tidak tepat. Ini nggak ada Pak Guru bahasa ya. Jadi rival itu kalau menurut KBBI itu kan saingan atau pesaing. Jadi klub 135 plus yang hari ini sangat jauh sekali sebetulnya. Kalau yang dimaksud dengan klub Arema, kalau saya boleh nyebut namanya, itu kan bukan yang ini kan. Kita semua tahu gitu.
Nah, saya coba narik mundur. Bagi saya pribadi, saya generasi 90-an tersinggung, jujur aja kalau misalnya Arema ini dianggap sebagai rivalnya Persebaya. Karena ini sama saja buat saya pribadi mendowngrade Persebaya. Kalau pesaing sama saingan itu kan harusnya ya apa yang bisa sebanding dengan Persebaya gitu kan. Kalau teman-teman masih ingat, dulu kita pertama kali di leburnya Persebaya dengan perserikatan dengan Galatama itu kan kita bertanding dengan Arema itu, waktu itu namanya apa? Arema Malang ya, namanya Arema Malang ya, yang didirikan sama Samikul itu. Nah sekarang mereka dualisme aja masih terjadi dan Arema yang dimaksud itu sekarang masih ada kan, namanya Arema Indonesia. Itu dikelola sama putrinya almarhum Samikul. Artinya kalau mau kita pakai istilah rival itu ya Arema yang itu kan mestinya kan. Jadi Arema yang 135 plus ini sangat jauh gitu. Nah narasi-narasi seperti ini kan itu tadi kembali ke, makanya saya khawatir, saya tuh sedikit ekstrim kalau melihatnya karena buat saya pribadi itu mendowngrade Persebaya gitu, saya tersinggung. Nah terus gini ya, apa kalau di awal itu yang Arema yang didirikan almarhum Samikul itu kan di tahun kalau nggak salah 92 ya, Persebayanya sendiri prestasinya sudah luar biasa, sementara klub itu baru berdiri, prestasinya belum ada bahkan. Jadi nggak sebanding gitu loh. Nah penggunaan kata rival ini dari kacamata pertandingan, makanya kalau saya menggunakan istilah itu jangan terkecoh dengan istilah-istilahnya calo pertandingan, karena itu biasa ya dalam berpromosi itu. Kalau teman-teman mungkin di dunia promo ya pasti bombastis kan bahasanya kan, oh bau gitu, maka kata rival itu dipinjam karena itu sebetulnya nggak tepat. Kalau mau dianggap sebagai saingan ya mungkin mereka yang menganggap Persebaya rival, wajar. Tapi kalau kita menganggap mereka rival, kurang ajar. Menurut saya ya, saya takut dibully. Menurut saya gitu. Karena saya melihatnya dari kacamata itu tadi, ketika kita pertama kali tahun 92 kalau nggak salah, mungkin boleh dicek kapan kita ketika perserikatan dengan Galatama itu dilebur, terus kapan kita pertama kali bertanding melawan klub Arema Malang ya namanya, Arema Malang itu tahun 92 dan kita prestasinya sudah jauh di atas klub itu. Bahkan saya kalau mau dibilang sombong, sampai detik ini klub yang pernah didirikan di kota itu belum cukup dianggap sebagai rival Persebaya. Nah ini kan ekstrim, nanti saya dibully lagi. Nah kayak gitu ya, itu pertama. Terus terkait dengan laga tanggal 23 ya, bagi saya tadi karena berangkatnya saya punya pandangan seperti itu, maka ya penting nggak penting. Nah ini sayangnya nggak ada dari internal ya, saya coba aja lah kita diskusi langsung bareng aja. Saya tanya sama teman-teman, enggak dari official manajemen yang bisa menjawab kan manajemen. Tapi nggak apa-apa, teman-teman mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya sederhana, syarat pendaftaran klub sebelum menjalankan kompetisi itu kan harus mencantumkan stadion alternatifnya. Pertanyaannya, di mana stadion alternatif kita? Siapa? Klub Sidoarjo ya, Joko Samudro ya. Nah, oke. Nah, kenapa sih harus mencantumkan itu? Kan berarti jelas kan kalau terjadi apa-apa dengan stadion atau venue utamanya, yaitu alternatif. Nah, itu. Jadi ini pertanyaannya kemudian, kenapa sih kok kita harus ngotot dengan GBT? Nah, itu yang saya nggak paham. Makanya saya malam ini hadir salah satunya ya pingin paham supaya kita sama-sama ini harusnya berangkatnya sama, satu misi visi gitu. Jangan sampai, karena sekarang yang tadi sekilas saya sempat baca, sekarang itu sudah mulai digoreng tuh di sana, di negeri 135 plus itu. Akhirnya kan teman-teman ini jadi bias gitu loh. Seakan-akan kalau saya boleh menggunakan istilah ekstrimnya ya, seakan-akan kita kok belani banget ya pertandingan yang biasa saja itu. Bahkan kalau kita memang mau berbesar hati, ya kasih aja poin kalau perlu. Lah kan ekstrim lagi, nanti saya pasti dibully. Gitu, karena nggak penting gitu. Ya mungkin itu sih gambarannya ya.
Sementara itu dulu. Jadi mungkin coba teman-teman boleh saya disanggahkan, ini kan diskusi ya. Jadi pertanyaannya itu tadi sebenarnya apa sih? Saya khawatir nanti itu karena sekarang sudah digoreng di sana, jadi seakan-akan teman-teman ini perjuangannya kok memperjuangkan mereka ya pertandingan itu. Bahkan kalau mau ekstrim lagi, nah sekali lagi saya ekstrim terus soalnya pandangannya. Kalau mau ekstrim nggak usah tanggung. Piala Dunia ini kan sampai 2 November kan. Tadi Cak Eri sudah mengatakan, sampai 2 Desember. Sampai 2 Desember. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang hati-hati jangan terkecoh dengan istilah-istilah bahasa calo untuk membombastiskan pertandingan itu seakan-akan wow supaya kalian kesedot. Saya kemarin sudah coba riset dari rata-rata kita dari 5 pertandingan yang laga home itu rata-rata kita itu 7.000. Nah kalau tadi disebutin Joko Samudro ngumpulin 7.000 atau paling gede kemarin kalau nggak salah 12.000 di laga perdananya Persebaya. Masa iya sih Joko Samudro nggak muat 12.000? Nah pertanyaannya kan ini teman-teman ini menganggap ini sesuatu atau memang ini big match sih sehingga harus GPT. Kalau misalnya dari rata-rata kemarin Liga Home itu 7.000 attendance-nya, nah 7.000 masa Joko Samudro itu nggak muat? Nah kita kan juga dikritik kan, kalian itu supporter big match, menggunakan klub 135 itu big match pun juga nggak tepat, itu kan rival kan berarti, kan nggak tepat juga gitu. Jadi apa? Saya nggak paham di sananya ya, saya nggak paham. Jadi jangan nanggung, kalau kita mau lihat, kalau kita dianggap sebagai supporter big match, nanti itu ada 4 laga loh, sampai dengan Piala Dunia itu saya boleh bilang itu rival, PSIS di dalamnya. Terus ada Persib, itu pantas dianggap rival. Bali belum lah ya, belum. Kita jujur aja, saya 90-an. Nggak tahu kalau teman-teman menganggap Bali sebagai rival ya boleh. Tapi buat saya nanti itu ada Persib sama PSIS, itu rival. PSIS itu timur dulu, wilayah timur, itu rival. Bagaimana kita dulu bersedih gol tunggalnya itu Tugio. Nah nih masih ingat nih 90-an nih, anak-anak 90-an nih. Itu rival. Nah makanya kalau mau demo nggak usah tanggung, usir Piala Dunia bocil. Nah kan ekstrim nanti saya pasti dibully sejagat raya. Kamu itu menggagalkan Piala Dunia di Indonesia. Loh Piala Dunia ini politis kok. Kita ini nggak jujur aja masalahnya. Jadi ya saya cuma mau ngasih pandangan itu aja sih, menurut saya belum tentu saya benar juga, tapi itu keresahan saya. Jangan sampai gorengan-gorengan di sana akhirnya berbelok. Lah teman-teman ini memperjuangkan 135 plus berarti gitu. Nggak apa-apa, memperjuangkannya di kemanusiaannya, jangan di laganya. Saya nggak paham sampai di situ gitu. Ya terima kasih Bung, itu dulu. Beri aplaus lu, luar biasa. Satu penyegaran gitu. Jadi memang untuk soal rivalitas tadi, kalau pandangannya Cak Dimas, ya. Jadi silakan teman-teman mungkin ada pandangan lain melihat Arema bagaimana. Tapi kalau memang mengutip bahasa rivalitas tadi memang apa yang sepadan itu memang tercatat bahwa Persija itu sekarang punya 11 trofi, Persebaya punya 8 trofi sejak era Perserikatan, di mana berdirinya itu hanya terpaut 360 hari setahun. Terpaut berarti setahun itu 360 hari jarak berdirinya mereka antara Persebaya dan Persija. Itu yang bisa dibilang ya ini yang sepadan untuk disebut rival secara prestasi. Kalau tahun ini amin kita juara, berarti selisih 2. Nah ini yang pantas untuk disebut sebagai prestasi dan yang pantas disebut sebagai El Clasico-nya Indonesia. Itu Persija, Persebaya. Itu kalau 2 tim ini bertemu ya memang ini El Clasico-nya Indonesia di situ. Secara jarak tahun berdirinya tadi ya. Terus tadi yang peleburan antara Galatama dan Dewi Utama, memang usia klub call centernya Pertamina itu, ya kan? Tadi kalau Cak Dimas bilangnya 135 plus, kalau aku bilangnya call centernya Pertamina. Kalau lihat di tertangki itu kan ada kan? Nah, 135. Nah, klub itu dia memang apa? Kalau secara usia mungkin masih anak 2 lah. Umurnya paling 34 ya. Berapa? 87 itu usia berapa sekarang? 36 ya, taruhlah masih punya anak 2. Anaknya masih 2, masih SD atau SMP. Nah, kalau Persebaya kan pasti sudah opa-opa, sudah oma-oma.
Iya, sudah punya cicit. Nah, secara prestasi tadi kita memang betul tadi Cak Dimas bilang tidak ada satupun klub di kota itu yang bisa disetarakan dengan Persebaya Surabaya. Jatim is green, itu betul, itu memang bahasa yang digadang-gadang bahwa Jawa Timur itu hijau, itu memang benar. Seperti itu. Silakan, ayo yang mungkin mau menambahkan. Ayo Cak Tes. Salam satu nyali. Berarti mungkin gini kata Mas Dimas tadi kan bukan rivalitas ya. Kalau emang Arema bukan rivalitas kan berarti mulai dari dulu zamannya Persebaya belum hidup itu dari Arema itu udah rasis terus kan ke bonek kan. Akhirnya teman-teman bonek sampai keluarnya Persebaya kembali lagi Persebaya di 2017 kita emang udah nggak nganggap seperti Arema ini seperti rival, bukan. Karena waktu itu sendiri saya juga baru tahu di supporter milenial 2016-17 sampai sekarang ini kalau rasis itu emang gak oleh. Berarti zamannya 2017 ngaku nang tribun rasis disorai supporter saya tribun kabeh. Yo jancuk musuhku kok tambah bonek duduk Arema. Akhirnya kan mungkin dari situ aku bisa berubah. Akhirnya aku nyetop gak oleh rasis. Tapi di lain itu Arema tiap berlaga mulai 2017 sampai terakhir tragedi Kanjuruhan rasisi nang bonek terus, tandingan opo rasisi nang bonek terus. Akhirnya kan teman-teman bonek kan kebawa kalau bener-bener Arema FC yo mungsune bonek, rivali bonek. Akhirnya tiap pertandingan opo ya arek bonek nyaluk ayo Persebaya ya Arema jancuk iku tak gak tak oleh. Wis ojo stopen meneh lek musuh Arema los 90 menit rasis hukumnya halal. Aku sampai ngomong ngono nang arek-arek. Akhirnya 2018 temenan ketemu Arema full 90 menit tribun kidul kan oleh Rene rasis terus sampai biari pertandingan. 2019 rasis terus kan lerene sampai biari pertandingan. Lah terakhir wingi tragedi Kanjuruhan bonek kan wis emang bener-bener sudah berubah. Sebenarnya udah berubah, tapi dari sana kan masih terus rasis gak ono lerene emang supporter. Berarti kan wis bonek wis dibelani sampai acara doa bersama selama 1 minggu. Aku dewe yo sampai gawe status turut berduka cita karena kan bukan 1-2 nyawa, sampai ribuan nyawa, sampai ratusan nyawa, sampai 135 nyawa. Aku dewe tambah diserang sampai arek bonek lapo sampean. Lu gak no rival iku. Duh, koyo opo sih iki ku duduk masalah rivale, masalah kemanusiaan aku. Sing mati iki duduk wong siji loro, termasuk seumuran anakku sing cilik iku ya ono sing mati. Lah di situ sendiri juga 15 saudara saya di Tribun Kurvasud kemarin itu ada di sana. Ya alhamdulillah untungnya selamat kabeh. Berarti pas tragedi der turun lapangan, anake omku iku njaluk mulai. Aslinya omku ambek tanteku njaluk aku pingin teko. Mrene nang nggone Malang meneh musuh Arema. Wis sampai dikawal nang kene aman. Wong 15 wong tapi sing awal. Lalu ditawur wong sak stadion yo mati. Aman nang Tribun Kurvasud iki tidak ada sweeping. Yang sweeping itu Tribun Timur sama Tribun Utara. Tribun Kurvanot ambek Tribune Yuli Sumpil. Nah ternyata wis aku gak feeling wis gak usah wis aku nang omahe. Ternyata pas waktu itu der anaknya minta pulang. Bapaknya gak gelem sih iki lho seru-seru. Jenenge kan mungkin delok supporter Arema kan gak tahu kerusuhan, gak tahu kena gas air mata. Beda mbek bonek kan bolak-balik koyo aku kan bolak-balik kena gas air mata, pasti gak bingung kena gas air mata kan ngono. Akhirnya waktu itu der omku keluar. Saat keluar gaya kabeh lewat Tribun Selatan ternyata ditutup. Keluarnya lewat pintu timur tempatnya Yuli Sumpil. Yuli Sumpil masih ada di atas. Metu teko njopo pas tangguri gawang beluk iku wis gak karu-karuan. Ternyata wis banyak korban. Lah mungkin Arema panik karena nggak pernah ngrasakno tawuran, nggak pernah ngrasakno kisru. Senengane emang kawalan kan, di mana-mana kan emang kawalan sampai gawe bis ziarah wali barang. Plat N diganti plat L, plat N diganti plat S. Saya sering sweeping dulu. Sampai nang joro iku kaosan Takwa kabeh, ternyata yo Arema kabeh. Berarti akhirnya yang dibilang bukan rivalitas karena
Dari situ Mas, berarti awal dari 2017 iku mikire arek-arek bonek iki wis gak gelem mungsuhan ambek supporter ngono lho Mas. Ternyata 2017 Persebaya gorong urip iku dirasisi terus sampai der ketemu 2018, ketemu bareng nang liga, iku sik terus. Sampai tiap dia luar kandang dikasih tahu sama supporter tuan rumah, ojo rasis Mas nang bonek. Sampai dulurku. Bonek yo dulurku, tapi mokong jenenge emang Yuli Sumpil yo mokong. Berarti akhirnya dikon rasis terus, rasis der kejadian bonek sing disalahno. Ono tragedi manek bonek sing disalahno terus. Sampai awal-awal Ambon sing pertama kali Melo FC sampai pindah nanggone AI, mungkin wis kisinan. Karena ternyata gombolane Yuli Sumpil iki emang gak duwe izin ngono. Berarti akhirnya mlayu nanggone AI. Sampai wingi korban tragedi ku Ambon berusaha untuk njaluk keadilan nanggone tragedi Kanjuruhan, sampai ditulungi bonek, sampai yo aku dhewe yo tahu ketemu nanggone Malang waktu itu iki apa tragedi iki lho Mas, banjir iki lho Mas, nanggone Batu iku nang kono Ambon Vanda Mas. Ono Ambon Vanda, ono Vandi barang. Aku ambek Haming. Arek-arek terus lek nang warung iku ono wong loro iku dipantau. Cuma arek-arek ojo. Kene nang kene nyanti kemanusiaan. Lek kene rusuh tambah elek jenenge. Wis ayo mulai ae iki wis awan. Yo kene mulai yo dikawal, didelok ngono lho. Takoki beda mbek golongane sing iku emang beda. Makane arek-arek Malang iku sampai ngomong ayo Cak, damekno bonek ambek Arema, damekno bonek ambek Arema. Sing gak kepengin damai sapa, kabeh yo kepengin damai, tapi kan ono jalure. Cuma kono kan sing sik nggarai terus ngono lho. Berarti arek-arek bonek iki wis kepengin tobat, kepengin insaf, tapi digarai ae. Dijanjuk-janjukno ae. Berarti akhire arek-arek tambah emosi. Otomane tragedi wingi aku gorong ero Persebaya ngupload DC diserang apa rantisnya diserang sama Arema kayak gitu, saya kan belum tahu. Saya masih ngupload turut berduka cita bareng arek-arek ngomong delokon 2 jam apa sih 2 jam iki kok penasaran aku. Hari aku baru lihat YouTube-nya Persebaya bareng ro koyo ngono nangis, tak hapus langsung iku mau statusnya. Yo aku ngomong lho sumpah loro atu lek rantisnya Persebaya kok bong kabeh mati kabeh member Persebaya. Berarti kan gak ada kemanusiaan yang di sana. Kini wis niat api, ternyata gini sampai seminggu doa bersama sampai pro kontra. Saya sendiri ikut acara di Simo, kumpul ambil arek bonek-bonek liar ya kabeh lah, intinya kabeh bonek lah, intinya acara nang kono. Sampai aku itu diomongin ngene, Mas iki acara iki cuma galang dana yo, ojo sampai ono tanya jawab, enggak ada salah paham. Ternyata ada tanya jawab. Aku sampai diomongin ngene. Aku pin usul nang Cak Tesi sing boloi Arema lho. Aku sampai loro ati ono kapul iku. Aku sampai emosi, akhirnya aku ngamuk nang kono, tak kongkon mateni HP kabeh. Ojo ono sing dolenan HP. Aku kate ngomong tak buka kabeh nang raimu kabeh aku. Baru aku ngomong. Aku lek bolone Arema, lapo aku koyo ngono. Iku cuma kemanusiaan tok. Wis mari tak hapus. Lek aku pro lapo gak budalang Malang. Lek aku bolone Arema lapo gak budalang Malang. Lah, iki dari situ akhirnya rame wis gak sepuro sampai naris, sampe gak percaya tanya Kapol Ipul. Lah dari situ kan wis arek-arek kan wis gak mikir sih Om yo, wis gak mikir iki rival lah, wis cek-cek lah intine. Tapi gara-gara tragedi itu lihat bisi rantis Persebaya diserang mati-matian koyo ngono, sampai Mas Dobrik iku cerita sampai nangis-nangis koyo ngono. Aku ndelok ya Allah kok koyo ngene yo sik nemen yo. Ternyata sampai pertandingan main sampai rusuh koyo ngono, sampai gak iso mulai. Aku telepon-teleponan terus. Telepon-teleponan terus sampai Brimob iku mau. Gak iso mulai iki anjak ngene-ngene wis sampai nangis ngono lho. Tapi bareng aku wis nggawe status. Ayo nang Cito. Ternyata jam 12:30 dapat kabar meninggal 135 nyawa iku mau. Ditelepon Polda, ditelepon Polrestabes, cates jak tolong hapusen live sampean, hapusen status sampean. Ayo digomuli arek-arek. Ya alhamdulillah akhirnya tak hapus, aku live lagi. Ya alhamdulillah arek nurut. Resik langsung mulai kabeh. Berarti kan wis kemana sih arek bonek kan wis gede ngono lho. Wis apik, tapi sik digarai terus sampai wingi terakhir ulang tahun ya sik jancuk ae nang ngene bonek. Aku wingi tragedine Persib Bandung ambek Persija
tak komeni ambek aku nang kono. Rek, tanggal 23 iki wayahe sampean kabeh. Bonek bonita sak jagat raya. Lek misale Persebaya kalah, opo seri nang GBT, sampean siap ta nrimo ojo sampai tragedi Jakarta iki terulang nang ngene GBT. Iku sing bahaya kan dari situ, karena kan supporter ini masih belum bisa menerima kalah dan seri. Mungkin kan si ono nang kene kaya aku dhewe ya iso nrimo kalah, masih Milan ku wingi kalah ya aku iso nrimo kan, gak kobong-kobong. Persebaya aku barang. Tapi kayak dulur-dulur bonek, lek misale atik meniku kalah, kaya opo? Wis ikut tok yang tak pingin. Makanya aku kemarin nang Polda iki lek misale iki oleh izin, Pak minta tolong seketan dari sini, dari sini, dari sini. Aku wis tak omongi kabeh wingi kemarin iku, tak omongi seket-seket dari sini ini yang paling bahaya, yang paling rawan. Sampai aku kemarin Pak, masa dari Polda nggak ada tim siber Pak, khusus untuk di dunia maya. Akun-akun yang provokator langsung Pak sikaten. Wis langsung sampai DM, aku teko Polda. Sampai menit tak parani, ayo ketemu ambek aku. Lah wis Pak cek wedi. Iku sing tak pingin, karena sing bahaya di dunia supporter ini hanya dunia maya. Bukan dunia nyata, lek dunia mana aku ngomong ambek dulur-dulurku. Wis ta. Zamanmu ambek zamanku beda. Lek zamanmu biyen. Los, lek saiki kalah nang gone dunia maya. Lho kene nang dunia nyata kok ambek aku menang, nang dunia maya kalah, Pak. Kok diserang nang dunia maya mati. Percaya ambek aku wis akhirnya teman-teman bisa menerima Jackmania, iso nerima Persija. Lho iku aku diserang wong karo-karuan Om. Perkara Persija iku. Saya ngaku teko aku pribadi nganggap Persija iki wis masalah rivalitas gak ono nang Persija. Lek nang Arema aku emang sik ono. Lek nang Persija aku gak ono. Mana sampai aku nang Persija iku koyo ngono. Sampai aku wani foto ambek Irland diserang ribuan sakmono akeh ya tak lawan. Sampai tragedi terakhir kemarin kan ada 3 tragedi. Pertama Gresik, ojo cancuk-cancuk nang gone Persija iku viral video ku nang ndi. Diserang wong gak karu-karuan. Keloro pertandingan foto ambek iki apa? Ambek Irland, ambek Diki, ambek Irland. Iku nyebar. Iku wis diserang gak karu-karuan. Sing terakhir Jakarta wingi. Ya akhirnya tak lawan. Lek kon ngongkon aku klarifikasi, kon ngongkon aku njaluk sepuro. Ojo aku sih. Polda, Polrestabes, Erik Cahyadi, Asrul Ananda, Maron terakhir Kodam. Iku lek wong 5 iki njaluk sepuro nang sampean kabeh, aku baru njaluk sepuro nang sampean. Wani ta kon njaluk sepuro nang kon wong 5 iku njaluk sepuro. Meneng kabeh gak wani. Karena aku kepingin ambek Persija iki wis dilereni masalah rivalitas. Karena Jakarta dhewe iki sebenarnya duduk musuhne bonek. Ayo Cak, berjuang no Cak, mosok gak iso sampean Cak. Sampai aku telepon kene, telepon kono. Sik Mas sabar, wingi teko Polrestabes, wartawan Polrestabes telepon ngomong kalau apa besok wis resmi Mas, sido menang GBT ya Des, tenang ae. Wis sampean ndang gawe status arek cek gak kepikiran ini. Lho, sepurane Mas aku gak gampang wongi Mas ya. Dunia maya aku didelok wong sak Indonesia Mas. Lek misal aku ngawur lak koyo akun-akun sing gak jelas ngono lah sing ngomong dasku bocor sing ngene kan akhirnya kan gak karu-karuan. Tetap saya tunggu sampai benar-benar resmi, ada jadwal resmi tanggal 23 main di GBT. Hari sebenarnya kan hari ini rapat di Polda. Ternyata nggak jadi. Aku mau tahu Mas Isman nggak jadi ternyata. Ya wis berarti bener-bener nggak ada izin. Ya wis akhirnya besok demo iki lah. Aku tak pengen tuh demo iki. Besok demo di Gradi tuh mintanya ke siapa? Ngono lah kan kayak wingi kan kene demo nang Indosiar. Kan karena mungsune bonek kan nang Indosiar gara-gara mene bengi terus. Hari kene teko nang Indosiar langsung der main sore terus. Lah saiki main sore terus jaluke main bengi terus. Kan repot arek bonek iki. Ojo main wingi kan ketemu wong SKW PSSI. Dan lek iso rubahan kok jadwale jam 7. Wingi kan kebengen 8:30, saiki pindahan jam 7 lho gak bisa. Mintanya Persebaya sore. Berarti wis sore terus sampai mati sore terus gak iso main bengi. Lek sampean kepengin berubah jadwale Persebaya main nang GBT main bengi, sampean ngomong nang Persebaya dhewe. Iku SK dari PSSI bilang kayak gitu. Makanya lek
sampean ngomong bukan rivalitas Mas. Ya, emang lek dianggap cek-cek sih yo, cek-cek ae Arema iki. Koyo wingi arek bagi-bagi bunga kan karena apa lek bener-bener iki Surabaya iki aman ngono lho. Surabaya iki aman. Aku wis sampe ngomong arek-arek ojo nggih status rasis-rasis, ayo stopen sik. Ojo nggawe ujaran kebencian, ayo leren sik. Lek misale pertandingan iki sido main Mas, sampean delok meneh iku. Kaya opo bludake gak karu-karuan. Sampai saiki lho, tak tes titip tiket super fan auto fan rego 300.000 sitok. Lucu kan wingi-wingi gak ndelok saiki njaluk tiket Arema 300.000. Aku calo tamu cuk. Sampai mbelani sitok tiket lho, ekonomi 300.000 njaluk pesen 5. Kaya apa aku sebatiake kan 1.000-an misale lho. Nek aku niatnya lho. Karena kepingin delok pertandingan iki tanggal 23 iki tok. Mane aja sampai tanggal 23 iki lek misale gak sido main temen, waduh gak ero dadi apa. Iso-iso yo jenenge bonek iki elek karena kita kene demo yo berharap untuk pertandingan 23 iki iso menang GBT, ternyata meleset. Akhirnya kene rusuh nang ngene Piala Dunia. Akhirnya kan jadi elek jenenge bonek. Wis adung apik jenenge bonek akhirnya jadi elek. Aku sampai mikir sebelum 1 bulan pertandingan 23 iki lho Mas, tak pikir wis Mas. Wis kaya opo iki menit tanggal 23 ya aku wis mikir ngono tok. Wis gak ono njaluk sepuro blas. Yo elek-elek njaluk sepuro nang dunia maya ta. Opo ta gak ono blas nang Persebaya. Makanya rivalitas sepak bola itu kalau dibilang sehat sebenarnya sih kayak Solo ambek Semarang. Iku masih ilo-iloan, janjuk-janjukan tapi metu biar pertandingan wis mari beres. Cuma wingi kisru emang ulai wong gendeng-gendeng ya. Berarti emang rivalitas masalah Persebaya sama Arema ini belum bisa putus Mas, sampai sekarang. Mungkin kayak misalnya meneh iki wis buyar pertandingan dar Persebaya menang wis mari hilang. Wis mungkin terakhir 23 iki tok wis. Wis intine arek 23 iki tok wis mari buyar dar mbuh iku kalah mbuh iku menang mbuh kaya apa tanggal 23 iki. Sing mulai biyen sampai saiki ku emang saya tetep musuh abadine Persebaya adalah Arema. Ya sih yo FC ini gak ono Arema, duduk Arema FC Arema. Nah makanya Arema sih kan Arema. Mas sampai Arema Indonesia barang ambil arek bonek sih gak tahu ono masalah Mas. Pertandingan tiap Arema Liga 3 main iku ambil arek bonek gak tahu ono masalah. Ya musuh abadine yo iki Arema FC iki. Ya juga no ae lek bener-bener tembus tanggal 23 main Persebaya diberi kemenangan. Dan jangan sampai ono tragedi Kanjuruhan kedua nang Surabaya. Iku sing tak berharap. Dan aku pengen ngerti ku mau masalah demo besok iku kok tujuane nang Gradi ku kaya apa Mas sebelum meneh demo berarti cek gak sia-sia bengok-bengok nyonyor mari ngono padha ae kaya apa. Ya aku pengen tahu tadi aku ngomong nang Mas Is. Mas iki demo nang Gradi ku lha apa Mas ngene? Kape njauh nang sapa ngono kan. Kan gak ngerti karena sing ngetokno surat kan duduk teko Pemkot, duduk teko wali kota, duduk teko gubernur, duduk teko kepolisian, duduk teko Polda. Nah, teko wong gendeng iki. Makane aku pengen ngerti lah kok demoe nang ngene kono kok gak nang ngene Merkase iki. Iki Merkase iki nang ndi sih panggone? Lek sampean ngerti sampean ngomongno men aku iso ngomong nang arek-arek. Lah apa demo nang Gradi? Ayo demo nang ngene kono ae kaya apa demo nang Gradi? Gak ono gunane. Dia bengok-bengok nang kono gak tembus percuma lah. Mungkin iku Mas Dimas matur suwun lek masalah rivalitas abadi sampai saiki Arema sampai menit tanggal 23. Tolong menit dulur-dulure diilingno hati-hati demo terutama barang bawaan HP, dompet dan parkir sepeda motor sing kena. Soalnya momen-momen bonek terkumpul nang dindi ku dimanfaatno ambek pasukan bola, pasukan copet-copet sing beratribut bonek juga gayae gaul sepatuan nyetrit wis kaya arek kasualan tapi copet berarti gak ngentoroi. Mungkin iku matur suwun sakake-akene tetep dijogo sak duluran. Semoga malam Selasa iki lancar terus acarae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nyai. Ini sebenarnya ada pelatih internal. Sebenarnya kalau ngomongin teknis tepat. Kalau misalnya coach ini mau ngomongin secara teknis apakah lawan Persebaya lawan Arema ini dengan pola main yang seperti kemarin itu
akan terulang di Arema, lawan Arema nanti, mudah-mudahan enggak. Ini kan ucapan selamat datang untuk coach baru dari Spanyol, bahwa ini loh sepak bola Indonesia. Jadi, dan coach juga sudah mengaku, coach Gambau ini mengaku bahwa saya kaget ketika datang langsung ketemu dengan tim peringkat pertama di liga. Nah, itu kalau menurut saya ada dua kata bersayap. Pertama, satu, orang Spanyol ini mengakui kualitas Liga Indonesia. Karena dia ngerasa, oh ini ketemunya langsung kok tim papan atas. Kalau dia masih membawa kacamata bahwa sepele lah, Liga Indonesia ini sepele. Saya orang Spanyol kok, saya pernah terlibat Barcelona, saya pernah terlibat dengan pemain-pemain dunia. Sepele lah Liga Indonesia. Tapi ada bahasa di mana dia mengakui sebuah kompetisi di sebuah negara, bahwa saya begitu datang saya langsung ketemu dengan tim papan atas, pemuncak klasemen. Jadi ya kaget aja katanya gitu. Nah itu mungkin anggap aja itu sebagai ucapan selamat datang. Selanjutnya naluri tentang kepelatihannya dia yang banyak dengan sepak bola besar di dunia, tidak hanya lawan Arema, karena habis lawan Arema, lawan Dewa, lawan Persib, lawan seterusnya, terus sampai trofi itu ada di tangan kita sampai kita ke juara. Harapannya itu tidak hanya menang lawan Arema aja, harus menang lawan siapapun, karena targetnya juara. Seperti, silakan yang mau menambahkan dan merespon dari Cak Desi tadi tanggapannya. Sebenarnya rakornya itu tanggal 18, artinya hari ini. Namun mungkin keluar dari surat dari PUPR itu, akhirnya rakornya ditunda. Mengenai kalau misalkan nanti digelar di GPT, harapannya ya ojo sampai sifatnya bonek itu kayak Aremania yang melakukan tindakan anarki seperti itu. Sampai saya juga waktu itu kan, waktu kejadian di Kanjuruhan saya ada di situ, menyaksikan langsung bagaimana kengerian mereka sebenarnya. Akhirnya ya direspon balik sama kepolisian, karena bagaimanapun nggak ada sebab, nggak ada akibat, seperti itu Cak Tes. Dan kalau sampean tadi bilang belum ada maaf dari Arema, itu golongannya Sam Ambon sebenarnya sudah minta maaf ya, yang waktu di depannya store Arema itu, waktu demo itu mereka sudah meminta maaf sebenarnya ke bonek dan warga Surabaya tentang tragedi Kanjuruhan. Harapannya sih kalau misalkan nanti digelar di GPT ya bonek bisa bersifat dewasa, meskipun itu sulit, tapi jangan sampai ada lagi tragedi-tragedi yang menjadikan sepak bola itu jadi kuburan. Sebenarnya sepak bola adalah hiburan kita semua. Bagaimanapun kita harus menahan diri, Cades. Ya buat teman-teman dulur bonek semua, menahan diri dalam artian ini tuh sepak bola. Kita cari hiburan, bukan kita pergi kemudian tinggal nama. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan teman-teman bonek nanti ada rencana pengawalan, yaitu tentu sangat didukung sama kepolisian. Sampai gelem ngawal ya guys. Harapannya ya teman-teman bonek kalau pingin di GPT ya apa carane ben kondusif. Kemarin sudah bagi-bagi bunga mawar ke plat N, kemudian di medsos juga saya pantau akun-akun fanpage juga nggak ada yang rasis. Itu menunjukkan bahwa mereka memang sangat ingin pertandingan ini digelar di GPT. Apapun nanti hasilnya ya kita tunggu, pasti nanti ada analisa-analisa yang keluar setelah aksi demo besok. Kita harapkan teman-teman yang demo besok juga menjaga kondusivitas gitu loh, saling jogo Surabaya, karena bagaimanapun ini kotanya bonek, kota pahlawan. Mari dijaga bersama, sampaikan aspirasinya dengan tertib, jangan sampai ada kerusuhan apalagi merusak fasilitas umum. Ngoten mawon, matur suwun. Saya kembalikan ke Bung Tony. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Perkenalkan, nama saya Wibi dari Bonek Mojosari. Datang dari Mojosari berapa tadi? jam 5. Jam 5 sore. Ya. Naik motor. Naik motor. Sepeda motor. datang ke Cangkruan malam selesai. Iya. Kebanyakan di Sleman. Iya.
tragedi Sleman kemarin kan habis korban kecelakaan iki. Iki suara sih. Mojokerto Benua. Ya, udah ya. Siap. Silakan, Cak Atun. Nah, ini Silakan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Baik, seneng aku iki mau adu argumen nih, beda pendapat antara Mas Dimas dan Cak Tesi. Yang ini iki cangkruan. Entekno nang kene engko wis mari. Ya, ati cilik minggiro, ati licik yo minggiro. Ya. Saya mengutip dari Mas Dimas sama Cak Tesi bahwa Mas Dimas ini menjurusnya rivalitas itu pada tim. Kalau saya tangkap ya tadi ya, pada tim. Dan Cak Tesi menjurusnya argumen Cak Tesi rivalitas sih pada supporter. Kalau nggak salah ya Amit loh nggih. Amit sewu. Tapi kalau bagi saya rivalitas Persebaya itu sebenarnya itu adalah PSM, Persija sama PSMS, PSIS. Kalau nggak salah nggih, Mas, dikoreksi. PSMS Medan nggih. Tapi kalau untuk Arema saya rasa bukan rivalitas dan saya anggap Arema sudah mati semenjak dualisme, karena didirikannya Arema ini kan kali Sam Ikul kan pemersatu anak Malang, dan semenjak dualisme dan tidak ada ujungnya ini, saya rasa Arema itu sudah mati dan tidak ada, sudah selesai. Dan ditambah lagi dengan kasus Kanjuruhan itu double strike misalnya wis mati kon. Jadi saya anggap pertandingan besok ini baik guyonan ini rasanya. Musuh Arema rek ojo digawat-gawatno wo. Iki mopo. Ojo digawat-gawatno rek wis ta. Masuk Arema iku kan gak penting. Yo iku mau apa maneh kene. Yo iya tetap harus menang. Ndak harus menang lawan Arema aja. Iya. Sikat semua laga home dan away kalau bisa. Kita menang, kita party, kita angkat piala. Bismillah. Alhamdulillah gitu istilahnya. Kalau besok lawan Arema itu emang terjadi di GBT, ya tadi saran dari ini kan apa Mas, istilah ya iki oleh panggon dengan latar belakang sing jarine arek-arek ngeri musim ini. Jadi kan mesti ono syaratnya Mas, dari pihak kepolisian ada syarat, dari Pemkot ada syarat, dari PSSI ada syarat. Kalau kamu menggelar pertandingan ini ya harus benar-benar kondusif itu. Yo pesenin nang arek-arek yo dijogo lah kondusif Surabaya sampai pertandingan meneh. Soalnya yo apa Mas, mungsuh Arema tik rusuh ya padha ae lan di ambek 135 plus ya. Ambek apa? Call center Pertamina. Yo sikae Mas. Yo assalamualaikum. Salam satu nyali. Wani. Perkenalkan saya Hanif. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk datang. Saya dari Diorejo, Kota Baru. Gini poinnya gini. Untuk pertama, saya anggap rivalitas sama Arema itu biasa. Tapi bagaimana orang pusat ini melihat stigma masyarakat itu bonek sama Arema itu selalu buruk. Jadi Arema sudah memberikan itu, bonek mau memberikan yang terbaik, maksudnya dengan kondisi bonek yang sudah dewasa, akhirnya sama pusat tidak diberikan kesempatan. Dari situlah, dari jiwa bonek ini bukan dendam, tapi
sekali lagi tunjukkan kesempatan bahwa kita ini bisa lebih baik dan lebih baik daripada orang-orang yang itu yang sudah 135 itu. Yang kedua, perihal surat. Jadi surat ini agak ambigu. Setelah saya baca nggak ada tujuannya untuk siapa, sedangkan lampirannya ini ditujukan untuk Kementerian Cipta Kerja. Lah ini kan belum tahu ya, maksudnya kenapa kok pusat itu tiba-tiba ngasih surat nggak bilang ke Persebaya atau stakeholder yang sudah punya, maksudnya sudah memanfaatkan GPT sedemikian rupa, nggak bilang seperti itu. Apakah pusat ini ada urgensi, ada kepentingan, atau tergesa-gesa gara-gara hal-hal yang sebelumnya, contohnya Persis dan PSIS. Lah yaitu yang ketiga, mungkin saya sangat aplaus untuk usaha bonek-bonek saat ini yang sudah memberikan bunga. Saya minta aplausnya untuk bonek-bonek karena itu memberikan stigma baik. Tapi kenapa di hati saya itu skeptis, karena kenapa? Karena secara wali kota udah bilang, Pak Erik Cahyadi bilang ini, itu bukan urusan saya, itu urusan Kementerian PUPR. Harapan saya tadi sama Cak Tesi bilang, kalau besok ini ada baiknya tuh kita langsung to the point ke PUPR, karena di mungkin panjenengan kalau lihat news atau lihat berita statementnya Pak Erik Cahyadi itu diserahkan ke Kemen PUPR. Ya itu mungkin unek-unek dari saya itu. Jadi saran saya mungkin untuk besok itu lebih dipertajam lagi untuk siapa dan kepada siapa kita menunjukkan suara itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Kalau tadi Cak Tesi bilang kalau demo Indosiar soal jam tayang langsung ke Indosiar, kalau ke PUPR mungkin ke turunan-turunannya tadi apa, dinas PU ya, kalau di kita di dinas PU apa. Cuma ya apa, dari munculnya surat yang dikeluarkan oleh PUPR ini sebenarnya memang satu kebingungan gini. Kompetisi Liga 1 ini kan operatornya PT LIB. LIB adalah operatornya PSSI. Harusnya mungkin Pak Erik Cahyadi bilang, waduh, kalau untuk laga lawan 23 itu terserah PSSI karena dia menjalankan kompetisi. Tapi kalau terserah PUPR, ini yang akhirnya ini kompetisi ini yang menjalankan PUPR atau PSSI gitu. Kok sampai ada satu invisible hand, satu kekuatan yang tak tampak ini. Siapa yang bisa mengatur PUPR sampai bisa menelurkan surat itu, yang mana kompetisi sedang berjalan. Iya. Ya. Ya. Jadi apa? Itu mungkin ada satu dua sistem yang memang sudah ditata karena Piala Dunia U20 yang batal kemarin, jadi pelimpahannya langsung ke PUPR dan koordinasinya antara PUPR, klub dan Pemkot. Ya. Nah, kemudian apa tadi terkait yang penolakan U17 saya itu tadi, kalau saya setujunya ya karena memang dia tidak memenuhi kaidah bagaimana sepak bola itu dari bottom up, dari bawah ke atas. Jelas loh, Persebaya itu punya Liga Persebaya yang berkompetisi 8 bulan. Setiap minggu anak-anak itu 20 klub internal itu berkompetisi mereka. Itu jelas. Anak-anak ini sudah siap petik semua ibaratnya. Sebenarnya simpel aja itu PSSI. Butuh kedalaman tim untuk 17 pemain yang di usia 16. Bongkar aja tuh 20 klub internal tuh untuk cari 22 anak itu kan simpel aja. Loh kenapa? Alasannya apa? Karena mereka sudah 32 jam katanya, 32 jam bermain dalam bentuk kompetisi, bukan bermain latihan passing ke sana passing gitu, tapi berkompetisi. Nah itu kan secara mental tanding, mental tarung, mental apa ya, itu sudah terbentuk. Itu jadi ya semacam itulah. Nah terus tadi yang apa, hasil
surat tadi yang ditujukan kemana, ya memang harusnya seperti itu, langsung ditujukan ke yang keberkaitan seperti itu. Silakan cari Mas. Ya. Kan kita ini kan laga home, yang berhak menggelar pertandingan itu kita, karena kita home, jadwal mereka yang bikin. Nah kan kalau misalnya kita nggak sanggup atau nggak mampu atau apapun istilahnya sehingga itu tidak terlaksana, itu kesalahan di kita. Kita akan kena hukum 3 poin kan, WO. Nah itu dulu kan kita sepakat nih, kita paham regulasi kan. Jadi jangan bias, jangan digiring kemana-mana jadi politik segala macam, jangan. Pertanyaan ini makanya nggak ada orang manajemen yang bisa menjawab, harusnya manajemen. Tadi Pak Iwan tadi kan menyinggung, ini yang harus bisanya yang menuntut itu Persebaya. Ya memang. Lah Persebaya bisa apa? Ini tak kasih gambaran lagi ya. GBK itu harusnya kan dipakai venue Piala Dunia. Tapi kan digeser. Teman-teman pasti paham lah milenial ini siapa yang bisa menggeser. EO-nya yang mendatangkan Coldplay. Nah, kalau seandainya EO itu dituntut untuk wis kon ngalawai iki Piala Dunia, dituntut sama EO-nya. Kon nggak profesional. Malu di mata dunia, Coldplay dunia. Lah ini kan juga, ini Piala Dunia, tuntutan Persebaya nuntut, kon ini wis tak bukan, tak tuntut, tak batalno ae Piala Duniamu, nek perlu. Nah tapi yang kita lihat sekarang, bonek seakan-akan diminta untuk menyerang PUPR-nya, lah kan aneh. Tapi ini Mas, yang saya dengar kemarin dari Pak Ram atau Alex, kalau Persebaya udah mengeluarkan surat ke PSSI. Kemarin Esko PSSI kemarin ketemu itu kalau Persebaya udah ngasih surat, dan itu pun juga keinginan dari Erick Thohir dan Polri, semua dari uang dukur-dukur ini kepingin menang GBT Persebaya ini sampai Arema. Bukan, oh ya. Nah, kepingin menang GBT, cek bener-bener iki aman, Piala Dunia ini bener-bener nang budaya Surabaya iki gak ono apa-apa ngono lho. Tadi intine ku ingin menunjukkan. Oke. Berarti ya ini dari kacamata politis ya. Jadi dari kacamata politisnya rupanya orang-orang yang ada di federasi itu ingin menunjukkan ke mata dunia bahwa Surabaya baik-baik saja. Makanya dipaksakan GBT nanti tanggal 23 itu di GBT sekaligus tes case. Bukti no area Surabaya iki bahwa di sana baik-baik saja sehingga nanti Piala Dunia insya Allah nggak ada gangguan. Itu berarti ya. Jadi ya ini alhamdulillah lagi lurus ki sekarang. Jadi politisnya begitu, itu politis kan akhirnya kan. Karena kemarin waktu kalau Persebaya udah ngasih izin ya udah izin ke GBT, benar-benar udah ada kalau main GBT, tapi tetap sebelum 100% keizinan keamanan dan juga akhirnya teman-teman bonek ini jadi korban juga. Tak apa tak kayak main anggone GBT. Tak kayak main anggone GBT. Tapi harus iso aman. Iki masalah Persebaya, makanya lek cangkruk ngene lek bahas sing dibahas iki sapa harus ono wonge. Berarti koyo wingi bahas wartawan, ono wonge. Enak. Iso ongger-onggeran ngene iso ngerti. Lah kene kira-kira sakmene kene opo doae kok aku wong kan manajere. Nah, harusnya kan ono Persebaya, berarti Persebaya iku iso jawab. Kon koyo opo? Kon kok gak wani nggih pertandingan tanggal 23 ngono lho. Berarti arek iso ro kabeh. Berarti kene ngomong otot-ototan koyo opo? Percuma gitu loh. Karena saya tahu kemarin kalau emang dari PSSI ku wis ngomong lek Persebaya wis ngajukno nanggone PSSI dan dari Erick Thohir dhewe yo kepingin pertandingan iki tanggal 23 main. Tapi tidak ada rantis. Dan ujiane nanggone bonek. Ya tapi nggak apa-apa, nilai plusnya adalah pertaruhan warga Surabaya, bonek khususnya bahwa kita bisa menunjukkan kita memang baik-baik saja. Jadi ojo kepancing lah, sing mereka jual itu barang bosok. Bosok lah, masuk kon lali sih, itu bosok. Kalau mau Arema Indonesia itu loh terkapar di Liga 3. Terus seok-seok, ya harusnya itu yang kita dukung. Ayo kon ndang Kuwato, ndang Gedeo, ayo kita kok rival-rivalan mana gitu. Arema sing iku. Sing tetap dicekel anake almarhum yang cita-citanya mulia itu ingin mempersatukan Malang, maka dibikinlah klub itu. Padahal Sam Ikul itu juga senang Persebaya karena Jatim is green kan, sing bangun tambah sari loh. Iku Persebaya yoan gitu. Cuman dia tuh ngambil spirit olahraganya bahwa arek Malang kudu bersatu. Ya wis aku tak gawe iki.
Lah alhamdulillahnya berjalan lah itu ya, premanisme segala macam. Nah, jadi kita harusnya kan melihat itu nilai positifnya itu. Ojo ndelok negatif sing mau sing dagangan bosok dipayu mau ya. Jadi sakjane iku dendam masa lalu atau dendam 7 turunan iku sing ken arok adewe apa sapa? Ade kan bukan ken arok. Nek ken arok iya dendam 7 turunan itu. Kok kita jadi kayak ken arok ya? Karena apa? Karena kita makan barang bosok mau loh. Wis tercampur darah haram niku mau wis tercampur darah kita. Mungkin itu ya masukan saya. Jadi berarti ini murni ya. Tadi ada bocoran, ini kayaknya kita sudah nggak murni ngomong pertandingan lagi, kita nggak murni ngomong sepak bola, ini ada politisnya. Keren sih Cak Tesi, semoga dikuatkan dari bully segala macam, tapi hati-hati jangan gampang disetir ya, karena logika federasi itu suka aneh-aneh. Ya itu dulu. Terima kasih. Iki aku mau tanya ke Pak Isma kayaknya dari kepolisian sama kayak dari kacamata hukum, soalnya surat PUPR iki soalnya tulisannya itu bukan melarang tapi mengharapkan kepada pemilik aset agar tidak menggunakan stadion dan lapangan untuk kegiatan apapun. Iki sik diharapno lho. Kurang dilarang lah, sekuat apa surati PUPR ini, cuman lah ke Polda direwangi bareng-bareng ngomong nang Polda, cuman lah sekuat apa surati PUPR ini loh, soalnya ini kata-katanya masih mengharapkan, ini rancu kan, mengharapkan apa dilarang saja nih, kan itu mungkin sebagai sumber besok demo, soalnya bukan larangan lagi yang tak baca loh, dari mungkin nanti bisa dari kacamata hukum tentang surat ini. Terus yang kedua mungkin tadi aku mungkin ada pandangan lain nih Cak Dimas. Mungkin anak-anak iki bukan tentang masalah pertandingan 2-3 nih, bukan melawan Arema nih, cuman mungkin resahai tendensi anak-anak demo. Mungkin karena situasi ini sekarang kayak ngusir Persebaya dari rumah gitu loh. Jadi demo ini mungkin itu faktor 1-2 ya. Tapi mungkin yang tak lihat faktor situasi yang ngusir Persebaya secara mendadak, secara wis ketok moto lah ngusir iki jenenge. Jadi nantang ibaratnya. Karena masih omene gak musuh Arema, masih omene musuh Solo, masih omene musuh Bandung. Tendensi ini tetap Persebaya diusir gitu. Jadi mungkin lah Cak Tesi mungkin bahas sisi rivalitas mungkin lebih tahu. Cuman sing tak lihat kok bukan keresahan terbesarnya ya karena diusir iki, bukan karena Arema ya wis main nang GJS full bonek ya iso. Main nang Delta full bonek ya iso. Wong Blitar sing kono penonton bonek teko. Cuman kan tendensi anak-anak kecenderungan iki demo ya resah, kebanggaannya diusir secara mendadak. Karena surat itu menurutku wis gak masuk akal. Surat tanggal larangan tanggal 15 steril diluncurkan tanggal 16 17 gak masuk akal. Harusnya kan jauh hari. Tanggal 10, tanggal 11 ya baru terus peringatannya tanggal 15 kan gitu. Dadak. Nah kan harusnya kan nggak masuk akal lah surat itu yang kedua. Cuman karena iki nggak ada objek manajemennya, jadi muter-muter aja. Mungkin aku cuman ngasih sumber itu mau bahwa surat ini masih bisa digoyang lah ibaratnya, karena ini harapan bukan larangan. Terus yang ketiga mungkin aku pengen melebarkan topik nanti bisa dibahas gitu mas lah dari kacamata hukum tadi kata-kata, cuman melebarkan topik mumpung masih ada waktu tentang bonek level up. Nah ini kalau kemarin sing pas CMS kan gembel tanpa bis gitu kan, orientasi ini arek-arek kan masih beda-beda lah. Mumpung ada diskusi di sini, kita samakan dulu bonek level up ini kayak apa. Jadi mumpung ada beberapa pikiran, tukar pikiran nanti bonek level up ini model kayak apa, jadi bisa sejalan gitu. Jadi gak sing level up versi kono, level up versi kini akhirnya benturan mana. Jadi
Mungkin nanti buat topik penutup bonek level up modelnya bagaimana dan iso satu suara menjalani ini ya benar-benar level up gitu ya. Nggih, niku mawon. Salam satu nyali. Mohon izin, perkenalkan saya dari bonek yang nggak punya tribun dan bonek yang jarang-jarang juga tribun juga. Fajar saya namanya. Jadi saya juga cuma ingin nanggepi dari surat yang sudah beredar itu ya. Saya juga nggak mau nanggepi masalah rivalitas Arema Persebaya karena ya saya juga tahunya di medsos itu rame banget. Tapi yang pasti kalau surat itu yang saya juga kemarin mulai terbitnya surat itu yang di up di medsos itu dari sampai tadi ini saya juga cari info juga kok nggak ada yang nge-up masalah lampirannya ya. Itu kan kepada yang terhormatnya kan ada lampiran. Nah terus kedua juga lampiran terkait masalah yang proyeknya itu kayak gimana kan belum ada. Padahal di situ juga dijelaskan ada terlampir. Kalau nggak salah gitu. Di poin yang 3 itu kalau nggak salah ada yang terlampir, bilang kata-kata terlampirnya. Intinya kan di situ ada penjelasan masalah proyek apa yang digarap. Lah, setahu saya juga orang proyek juga. Meskipun sekarang bukan di orang proyek juga ya. Jadi seharusnya proyek yang akan dilakukan itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. Nggak mungkin juga, ya bukan nggak mungkin sih, ini kemungkinan juga harusnya sebelum terbitnya surat ini itu ada istilahnya ada surat yang sebelumnya yang disampaikan kepada yang terhormat itu. Makanya yang kepada yang terhormat itu terlampirnya ke siapa? Ke Pemkot kah sebagai pemilik aset stadionnya atau ke manajemennya langsung, manajemen Persebaya. Makanya di sini juga nggak ada perwakilan manajemen. Jadi ya saya juga mempertanyakan itu, mumpung di sini kita juga kumpul itu. Ya itu yang mungkin yang saya amati di medsos itu, kenapa cuma teman-teman aja sebagai peluru, sedangkan dari manajemen belum ada satupun, kalau saya lihat ya mungkin saya salah, belum ada satupun statement yang jelas. Ya apa? Masa langsung melemparkan isu ke teman-teman bonek agar bonek bergerak. Lah itu yang saya curiga juga, bukan curiga dalam arti negatif ya, tapi harusnya manajemen ini yang punya perusahaan ini ya harusnya dia kan nggak mau rugi. Lah gimana usahanya? Seperti itu sih. Mungkin itu aja. Salam satu nyali. Hari sore sempat WA sih ke Bung Alek, apa sifatnya tidak memaksa atau apa. Cuma kalau misalnya punya ada waktu senggang, monggo ngopi-ngopi di Persebaya Store ada CMS. Oh siap. Bung Alek malah menganjurkan undang sekalian, ajak sekalian Mas Ram. Kata gitu, ngajak sekalian Mas Ram. Wah, ini kenapa? Sudah saya sampaikan. Maksudnya sifatnya cuma hanya kalau ada waktu, monggo untuk apa? Bukan CMS yang seperti yang biasanya yang bernarasumber dan di tempat yang lebih representasi. Tapi ini kan kesepakatan teman-teman CMS ini bilang sudah yang untuk pekan ini itu kita sifatnya landai-landai aja, ngopi-ngopi santai, sambung seduluran dan lain-lain. Nah akhirnya tercetuslah usulan untuk ya sudah ini mumpung ada satu persoalan yang kayaknya asik nih kalau diomongin rame-rame seperti itu. Berarti semua yang di sini otot-ototan kayak apa lek AB ini gak ono. Betul. Ngono lho. Berarti besok sampean mau CMS kemana lagi? Iki bahasnya apa? Oh bahasnya misalnya kepolisian. Polisian sapa sing diundang? Cais ambek Umedi, ya wes Umedi ya harus ada. Berarti kene nyerang Pak Polisi ki enak, ya ngerti kan bahasa Pak Polisi. Nah, kayak misalnya seni bahas Persebaya, ya Persebaya harus ono. Seni bahas apa? Bonek, Tribun A, Tribun B, Tribun C harus ada juga. Berarti otot-ototan ono wongi langsung enak. Kayak wingi sing masalah tiket nanggone KWJ. Lah, itu kan enak gitu loh. Apa? Tribun walkout. Nah, ya makanya itu. Akhirnya kan biar tahu gitu loh. Berarti jangan sampai kayak gini kita bahas Persebaya, kita bahas gini-gini tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Buat apa? Akhirnya otot-ototan sini kemerung ini kan jadi nggak karu-karuan. Jadi kalau bisa Selasa besok kalau mau bahas masalah apa harus ada bintang tamunya siapa, berarti biar ngerti gitu. Mungkin gitu. Maaf. Luar biasa. Iya, itu soalnya itu memang satu apa? Membangun satu, kalau bahasa aku itu kalau membangun satu peradaban itu tidak bisa 1-2 kepala, harus banyak. Karena bonek ini banyak orang, jadi peradaban bonek ini harus dibangun oleh banyak orang. Seperti itu. Hanya cukup bagus, tapi memang kalau dari saya langsung ya, tadi mengatakan ini di poin ketiga, ini mengingat akan dilaksanakan kegiatan renovasi pada stadion dan lapangan sebagaimana terlampir, kami mengharapkan, nah itu kan dari mengharapkan,
kami mengharapkan kepada pemilik aset agar tidak menggunakan ini bowl hitam besar ya. Stadion dan lapangan untuk kegiatan apapun ini juga bowl. Mulai dari tanggal 15 September tahun 2023 ini juga bowl sampai dengan FIFA Under 17 World Cup selesai. Nah, jadi memang betul kalau kita secara analogi mengharapkan itu masih ada harapan. Tetapi setelah mengharapkan kemudian untuk kegiatan apapunnya di bowl. Nah, jadi saya rasa memang sebenarnya sudah cukup jelas bahwasanya memang ini tidak diperbolehkan ada kegiatan apapun. Nah, cuman memang kalau dari saya awal tadi saya sudah mengatakan ini kayak sudah disiapkan lama. Ini sudah disiapkan lama karena apa? Karena nomor untuk diberikannya surat tersebut ini adalah tulisan tangan. Termasuk juga ini adalah Jakarta September 2023. Baru kemudian ditulis secara tulisan tangan itu tanggal 15. Kalau saya sendiri sih saya rasa memang ada kekhawatiran karena satu sisi Indonesia ini kan punya event besar U17 yang dilihat oleh seluruh dunia. Satu sisi secara internal di Indonesia sendiri ya, khususnya bonek atau Arema dan Persebaya ini sudah satu Indonesia sudah tahu ini konsumsi publik dan memang bisa sangat digoreng begitu ya. Jadi saya yakin orang-orang pusat bahasanya ya, wong-wong pusat ini khawatir karena ini perjudian, gambling, 23 diadakan Surabaya aman apa enggak? Karena kalau misalkan mohon maaf sekali tim kesayangan kita kalah, bisa jadi ya akan buyar. Nah, ketika ada kerusakan saja yang dikatakan oleh Pak Eri 5%, bisa jadi akan jadi 10%, 15% atau bahkan 50%. Yang mana tanggal 23 kemudian tanggal 10 November sudah opening. Saya rasa kekhawatiran itu yang memang orang-orang pusat ini berpikir besar ya, bagaimana caranya, karena memang mereka dilema. Kalau saya lihat dari bahasa ini dilema, satu sisi dengan kekuatan besar bonek ya, dengan ada seperti ini besok sudah seperti itu, pasti saya yakin dari pihak kepolisian, pihak PUPR, pihak Pemkot pasti mikir ya. Iya, kalau apapun tadi mengatakan kenapa kita kok nggak langsung sasaran? Ya memang betul, oke, karena memang kita bingung ya. Di Gradi ketemu sopo, ya. Kalau kemudian kita langsung ngeluruk ke PUPR, gayungan, yuk gak ngarah cukup, gak bakalan ketemu. Karena di situ kan dari lampirannya ini kan ada beberapa ya. Jadi pemerintah daerah, saya sebutkan, pemerintah daerah ini Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kota Surabaya, Dispora. Ditujukannya suratnya adalah ke Dispora. Kemudian instansi kepolisian jelas, Polrestabes dan Polrestabes. Ya, kalau di sini Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Polda tidak malah. Tidak. Kemudian pengelola stadion. Kalau pengelola stadion ya otomatis tetap Dispora, Pemkot dan Dispora, kan begitu. Kemudian di sini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepala dinas yang tercantum di PUPR di Surabaya. Itu saja lampirannya, ditujukan ke situ. Nah, otomatis kalau saya melihat siapa ini yang berhak untuk menentukan bisa atau tidaknya. Ini kan sekali lagi tetap kalau titik poinnya sekali lagi adalah di manajemen. Kalau manajemen karena berhak, iya, dia berhak yang mengajukan keberatan, berhak mengajukan surat tertulis atau apapun lah. Gugat pun seperti yang dibilang Mas Dimas, boleh. Yang saya bilang tadi, rugi besar saya tidak bisa melaksanakan pertandingan ini. Bisa WO, rugi miliaran ya dari tiket, bisa aja dituntut ke PT UN karena terkait dengan pemerintah, tapi prosesnya panjang begitu. Tapi yang teman-teman bonek ini kan mintanya ya pokoknya 23 di Surabaya selesai, kan begitu. Itu dari saya teman-teman, terima kasih.
Saya Ulum dari Bonek Muda Muhammadiyah. Mungkin yang saya pertanyakan dan harapannya, karena titik poinnya itu besok sudah teman-teman ini melakukan aksi, sudah sampai mana teman-teman All Tribun ini mengedukasi dan mengingatkan ke anggotanya ataupun frame ataupun komunitasnya terkait jangan sampai ada yang merusak fasilitas umum, karena terlepas dari kendali kita aksi juga di siang hari panas pula, dan kebanyakan juga takutnya teman-teman ataupun oknum yang melakukan aksi ini juga sehabis minum, apakah itu juga berpotensi untuk menggagalkan kita mencapai tujuan main di GBT itu tadi. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Salam satu nyali. Masalah demo itu emang kan niatnya arek-arek kan kepinginnya Persebaya lagi besok main lagu GBT. Nah, saya baru tahu beritanya tadi. Saya ditelepon, menit demo lapo, demo cek Persebaya besok main lagu GBT. Wis siap ta? Karena kan aku pengalaman demo kemarin di Indosiar, banyak teman-teman bonek jadi korban, kehilangan HP, kehilangan sepeda motor. Iku momen nanggone bonek iki gak paham. Lek nanggone bonek iki ono sing manfaatno iki gak paham. Bolak-balik tak kandhani, ojo ulang tahun ngerayakno nanggone Tambak Sari, bolak-balik ternyata ke situ sepeda motor hilang, iki hilang lah. Emang angel kandhanane ya. Makanya aku mah iku pedih sampai meniki ono rusuh nang dalan atau bodoh-bodoh ke bentrok sampai tak belani aku mau live sendelok sampai 500 wong. Nah iku tak mono kabeh, ojo ngombe, hati-hati HP ini, hati-hati helme, sepeda parkir segena, ojo sampai kejadian bonek bonek tukaran. Iki G1 Persebaya cek esok menang GBT, wis dilereni ngombene, ojo sampai mendem-mendem, engko ketenggor nang embong tukaran, sepanduk kena tukaran, ojo sampai ono ngono-ngono, wis tak omongno kabeh. Yo bismillah ya, semoga besok ini bener-bener gak ono ngono lho Mas. Jenenge wong kan mosok ngerti. Berarti intine dari teman-teman bonek wis dikandani kabeh Mas, dari tribun-tribun kalau besok itu benar-benar bisa menjaga demo mulai dari Bungkul muter RSI langsung nang Gradi. Nah cuma kan aku gak lek nang Gradi tujuannya apa maneh tak takokno nang kene mau. Lek misale iki mau wis ketemu insyaallah meneh aku ketemu nang gone Bungkul tak omongi nang Gradi ku marani sopo. Lah lek sopo ngerti iso dipindah mbo dipindahin nanti kan guru ngerti yoan. Berarti apa jare menisu ae. Wis ngono ae Mas, matur suwun. Yang saya baca dari kacamata masyarakat umum kan ini itu hanya sekedar surat edaran. Di Indonesia kan mengenal kalau misalnya undang-undang itu kan ada hierarkinya undang-undang itu. Kalau semisal undang-undang kayak kementerian keputusan menteri itu kan ada yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan yang saya lihat ini kan bukan keputusan menteri, kayak surat edaran gitu. Apakah ada pejabat tinggi yang bisa ibaratnya meniarek demo iku sok dedes wong iki sok ngetokno surat sing iso ngalano surat iki. Karena saya lihat dari penjelasan dari Mas Isma itu kan perizinan kayaknya sudah aman karena ini kan sudah di planning karena ada rakor hari ini sebenarnya. Cuman acuan gara-gara surat ini keluar, rakor hari ini nggak jadi. Berarti kan Polda itu sebenarnya udah berikan izin, cuma gara-gara surat ini metu ae akhirnya nggak sido. Lah dari kacamata hukum ada nggak pejabat tinggi yang setidaknya sing cedek-cedek Surabaya iki lah sing iso ngetokno surat atau undang-undang kaya apa cek ben iso ngarakno surat iki baru kok ngomongno perizinan. Lek menurutku sih iku sih soalnya koyoke gara-gara surat iki tok sih sing garakno rancu. Jadi kemungkinan siapa sih sing bisa pejabat tinggi yang bisa menerbitkan surat yang bisa ngalahin surat ini. Jadi arek-arek iku meneh iku ndedes enak. Gak mek bayang sapa sing perlu didedes. Kira-kira sapa, Pak? Soalnya lek tak delok iku mau Pak Eri wis cuci tangan. Itu orang misalkan Pak Erik ya, Eri Cahyadi menjamin mainan yang 23 tak jamin Surabaya aman, pasti bisa.
Tapi ketika tidak ada yang bisa menjamin, saya tanya aja ke Cak Tesi atau Cak Ipul atau Cak Cong atau terus dan lain sebagainya. Jamin gak ketika nanti saya laksanakan, misalkan saya nih wong pusat ini, jamin gak ya wes tak 23 main ning Surabaya, jamin gak Surabaya gak rusuh. Apapun hasilnya, menang insya Allah gak rusuh. Seri opo kalah sing bahaya. Jamin gak teman-teman gak rasis, teman-teman gak nyawat sepatu, ya nyawat lumpia itu mau wis. Itu saja. Karena apa? Resikonya tanggal 23 ke tanggal 10 ini pirang minggu, 2 minggu Mas. Dulur-dulur, 2 minggu. Iya toh? Sorry, November 2 bulan. Ya 2 bulan. Oke. Kalau mungkin kursi atau apapun masih oke. Tapi kalau sudah suket, betul yang dikatakan Mas Isma, itu butuh proses. Nah, kalau itu rusak, image-nya bukan image Persebaya toh, tapi image-nya Indonesia. Tidak bisa melakukan perhelatan besar Piala Dunia judulnya. Kemarin gara-gara isu Palestina, hanya sekedar isu ya, hanya beberapa orang saja, oknum kan itu, walaupun petinggian itu yang ngomong, akhirnya batal. Padahal belum tentu kejadian, iya kan? Tidak semuanya tidak menerima Israel masuk ke sini, tapi hanya sekedar oknum, selesai batal. Apalagi iki, gitu loh. Itu sih kalau saya. Jamin nggak? Itu karena tidak ada yang bisa jamin. Saya yakin tidak ada yang bisa jamin. Itu yang bikin wong pusat nggak surat sakti gue mau. Sedikit berpromosi bahwa CMS ini satu level up juga dari kalangan supporter yang tidak terafiliasi oleh siapapun, murni pure bonek, pure supporter Persebaya. Jadi ya level up itu bisa dipandang oleh masing-masing orang dengan cara beragam-ragam. Bahwa kalau kita sudah di satu level up itu, ya tugas kita cuma tinggal satu, mempertahankan itu kan gitu, mempertahankan level yang sedang up ini. Level up adalah satu pujian dari banyak orang bahwa memang bonek itu sudah level up, sudah level up, dan yang mereka lupa bahwa kita sudah level upnya sudah naik sejak dulu. Nah, CMS satu kegiatan yang murni tidak ada sangkut paut dengan siapapun, murni inisiasi dari kelompok supporter yang kita berharap semua bahwa CMS ini akan menjadi pioner bagi supporter-supporter lain, kan harapan itu. Nah, ketika ini sudah menjadi inspirasi bagi supporter lain, berarti level up naik berulang-ulang seperti itu. Harapannya kita akan menjadi inspirasi untuk semua supporter di Indonesia. Bahwa tatap muka, silaturahmi, perdebatan, argumen tetap dilandasi seduluran, itu yang luar biasa. Nah, soal nanti ini hasil rumusan malam ini bisa sampai kemana, ke titik-titik yang ditujukan tadi, itu semua mengalir aja. Karena intinya sebagai semangat literasi bahwa kita bisa mendengarkan informasi langsung dari Mas Iwan secara kasamata hukum, itu kan kita akhirnya ada pemahaman. Dari Cak Dimas bagaimana memandang rivalitas, kita ada pemahaman. Karena tujuan belajar mengajar itu seperti itu. Belajar mengajar kita tidak melalui pelajaran, melalui papan tulis dan lain-lain, tapi secara tatap muka seperti ini, itu belajar mengajar. Di mana kita ada orang-orang yang kompeten, ada orang yang memiliki ilmu pengetahuannya tentang dunia sepak bola, bisa disodakokan ke kita, dan teman-teman mewakafkan waktunya untuk bisa hadir di Persebaya Tour di Cangkruan Malang Selasa ini. Seperti itu. Jadi semangatnya di sana. Nah, untuk bahwa yang tadi siapa? Masa tadi bilang ya, tadi kan sudah dijawab Kak Desi ya, bahwa 4.000. Saya rasa 1000% bahwa teman-teman Tribun itu sudah sangat memikirkan A sampai Z. Ya, sudah memikirkan A sampai Z bagaimana aksi besok akan digelar. Jadi sudah menjadi jaminan lah bahwa mereka akan bisa membawa aspirasi kita semua ini, dan pertemuan Cangkruan malam ini pun juga tidak bisa mendorong untuk atau mempengaruhi A atau B atau C. Nah, ini murni yang sifatnya hanya menjadi informasi atau pemahaman untuk kita sendiri, yang nanti bisa mungkin sampean semua bisa
merumuskan sendiri hasil malam ini di apa tulisan-tulisan atau apa yang bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak hadir pada malam hari ini. Seperti itu. Apa bonek yang tidak hadir pada malam hari ini? Saya rasa mungkin ya. Oh ya. Tidak mengikat, hasilnya tidak mengikat. Jadi kalau misalnya nanti ada dampak dari hasil pertemuan malam ini yang terjadi di kemudian hari, itu sifatnya kebetulan. Jadi kalau meminjam bahasa sinetron itu tempat dan lokasi itu adalah fiktif. Jika ada kesamaan itu berarti kebetulan. Nah, sama dengan CMS ini. Kalau misalnya nanti akan berdampak pada Persebaya ke depan, ke teman-teman bonek ke depannya, berarti itu memang sifatnya kebetulan. Atau teman-teman yang tular ke mereka membawa dari perumusan yang ada terjadi di CMS ini. Itu semua mengalir. Jadi kebetulan didengar manajemen. Ya, tidak hanya manajemen, semua insan sepak bola tanah air yang pasti harapannya kan gitu. Karena apa? Ini bicara sepak bola. Jadi kita semua berharap seperti itu, dan CMS ini satu acara yang super independen ya. Jadi tidak ada afiliasi apapun, ikatan kontrak dengan sponsor atau apa, tidak ada. Semua kesini tadi kalau nanti beli kopi mungkin tinggal totalan aja sama Mas Dodit ya kan. Jadi apa, datang sendiri, bayar parkir sendiri, beli kopi sendiri. Ini satu kesadaran yang membanggakan dari CMS dan teman-teman bonek itu kan cuma satu, kesadaran yang dibangun oleh kesadaran itu sendiri untuk membangun peradaban supporter yang baik dan benar, menjadi percontohan kepada supporter seluruh Indonesia. Itu. Satu lagi Don. Apa itu? Satu lagi Don. Apa kata Mas Dimas? CMS ini mencoba menghargai. Apa Mas? Silakan. Kata-kata Niko. Coach hari ini. Mas Diko. Ya, menghargai. Nah mungkin di awal ketika CMS ini digelar segala macam ini suatu, benar tadi Bung Tony bilang ini pembangun peradaban supporter sepak bola. Jadi kita itu kan orangnya males-malesan ya. Jadi ini literasi yang luar biasa menurut saya. Jadi ini harus tetap terus berkembang, apapun yang terjadi, pantang menyerah. Tapi luar biasa, CMS nggak pernah sepi kalau saya perhatikan beberapa. Bergantung dengan tema yang dibawa ya, diusung. Tapi kerennya lagi, satu sama lain bisa menghargai pendapatnya gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa semakin besar itu ketika kita bisa menghargai pendapat orang lain. Oke, satu coach hari ini, Bung Niko. Pak Guru. Ya, Bung Niko menutup coach dengan. Ya bahaya sih. Kalau ngomongin bonek level up, apa sih ada nggak guys stadion dewi, ya kan? Kalau melihat nih ya, di Google pembuatan stadion GBT itu totalnya itu 600 miliar. Enteng ya. Penduduk Surabaya itu 3.157 sekian jiwa. Nah, lek adewe urunan 200.000-an nih ketane cukup ya nih. Masuk ya nih. Nah, kalau ngomongin bonek level up kayak ini saupangar wis. Wis, ngono ae lah. Ayo wis. Guys stadion dewe. Ayo udah. Satu nyali. Gimana mesti kayak tak? Bikin stadion sendiri nggak bahaya ya? Bahaya sih. Gimana nih? Ya. Mungkin bisa dimasukkan tabung tema. Bonek level up. Bonek level up. Ya. Oke. Tabung tema katanya. Jadi CMS ini per pekannya, kita seperti Persebaya. Jadi untuk menatap pekan depan ini apa yang dipersiapkan, apa yang dievaluasi. Terima kasih banget tadi teman-teman memberi masukan bahwa kurangnya CMS itu di sini, kurangnya apa. CMS adalah kita. CMS bukan Acun, CMS bukan Tony, CMS bukan Cak Tulus, dan CMS bukan siapa-siapa. CMS adalah kita. CMS adalah aset dari Persebaya. CMS adalah aset dari bonek. Di mana satu kekayaan intelektual yang dimiliki, ya kan, ngomongin intelektual lagi. Satu kekayaan intelektual yang digagas oleh supporternya klub sepak bola yang bernama Persebaya Surabaya. Siapakah dia? Bonek, kan gitu. Itu aja. Jadi tepat jam 10 ini sudah pas. Ya. Nah, tepat jam 22 maka apa yang sudah menjadi ilmu pengetahuan yang kita terima dari mas-mas yang cakep-cakep ini tadi tentang bagaimana memandang rivalitas, bagaimana melihat sebuah persoalan hukum dari kacamata hukum langsung,
kita jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, dan Cangkruan Malam Selasa edisi 18 September saya tutup. Selamat malam, salam satu nyali. Wali tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan, dan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satu